Di awal film kita diperlihatkan pelayan Sultan kaya raya di Semenanjung Arab, di mana dia pun langsung tergesa-gesa untuk datang ke rumah kediaman Sultan karena akan mendapatkan sebuah informasi yang dia cari oleh Sultan Maharaja telah ditemukan dan akan dilelang di suatu tempat. Dengan begitu, sang pelayan langsung turun di dalam mobil untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Maka Sultan pun langsung mengatakan berapapun harganya harus dibeli. Alam tasmani. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang tentara bayaran yang sedang diserang. Dia bernama Jackie Chan. Penyerangan yang secara mendadak, Jackie Chan yang sudah ahli dalam bidang ini, dia pun langsung menghajar seluruh para tentara bayaran untuk bisa mendapatkan sesuatu. Pertarungan brutal pun telah dimulai. Tanpa diduga, ternyata adegan tersebut hanyalah akting saja karena si Jackie adalah seorang artis dari film action. Semua para kru yang ada di tempat ini mengucapkan selamat kepada Jackie Chan, terutama seseorang tata rias yang selalu menjadi kedambaan Jackie Chan. Sekaligus dia adalah sahabat terbaik dari si Jackie. Orang ini yang bernama David, yang sudah lama berkompeten dalam bidang keaktingan, termasuk juga aktor yang ada di seluruh penjuru negeri. Kemudian Jackie langsung mengatakan kepada David bahwa dia sudah bosan dalam dunia perfilman, bahkan usianya yang sudah lanjut. Dia ingin menikmati sisa akhir hidupnya dengan mengadopsi bayi panda di sebuah kebun binatang terbesar di Cina. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Jackie langsung datang ke kebun binatang tersebut untuk mengadopsi bayi panda yang ia maksud. Seluruh para penggemar berat semuanya langsung berkumpul untuk bertemu dengan Jackie. Dia adalah sang aktor legenda yang sudah menjadi mendunia, siapapun pasti kenal dengannya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang kebun binatang yang selalu mengurus bayi panda yang bernama Zuzun. Seorang wanita yang ulet selalu menjaga panda-panda di tempat ini supaya hidup sehat dan bermanfaat. Kemudian Zuzun langsung membawa sebotol susu untuk menyusui bayi panda yang sekarang sedang nyangkut di pohon. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, Zuzun sedang beristirahat dan memakan es krim. Tiba-tiba saja aktor legendaris bernama Jackie Chan langsung ikut jajan es krim. Sehingga penjaga es krim pun langsung shock parah karena bertemu dengan aktor dunia. Dia pun langsung memaksa kepada Jackie untuk memakan semua es krim yang spesial di tempat ini. Kemudian Zuzun pun langsung menyapa Jackie untuk melakukan perbincangan sangat serius karena dia adalah penggemar berat Jackie Chan. Dengan tanpa basa-basi, Zuzun langsung membawa Jackie ke tempat rehabilitas panda yang akan ia bawa. Akhirnya Jackie ketika malam hari bisa bertemu dengan panda yang ia akan adopsi nanti siang. Namun keberadaan bayi panda ini tidak bisa ditemukan. Tiba-tiba saja bayi panda sudah berada di kaki si Jackie. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan sekelompok mafia yang sedang melakukan pertandingan dan mereka semua akan ditemui oleh bos besar. Kelompok mafia ini dipimpin oleh bos besar bernama Bos Yan Bohan. Mendapatkan informasi bahwa ada seekor panda langka berharga 100 juta dolar atau seharga 1, triliun rupiah. Kemudian keesokan harinya, Yanbo bersama para konco-konconya langsung membawa pasukan untuk datang ke kebun binatang dan membawa panda langka tersebut.
Namun di dalam kebun binatang, Jackie Chan bersama direktur, manajer, dan yang lainnya sedang melakukan acara peresmian mengadopsi satu hewan panda yang akan dibawa oleh Jackie Chan. Kemudian Jackie Chan langsung memberikan sebuah sambutan bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi tanpa diketahui oleh siapapun, di halaman kebun binatang, seluruh para konco-konconya Yanbo, mereka semua langsung persiapan untuk melakukan pembajakan di dalam kebun binatang dan akan membawa panda langka tersebut seharga 1, triliun rupiah. Kemudian dengan sigap Jackie langsung memberikan si panda kepada Zuzun untuk pergi dari tempat ini. Sedangkan dia langsung ditolongkan senjata oleh anak buahnya si Yanbo, mengatakan di manakah panda tersebut. Dengan mengulur waktu, Jackie langsung melakukan komunikasi bahwa dia tidak tahu apa-apa karena si panda telah lepas dari genggamannya. Namun ternyata si panda telah dibawa oleh Zuzun. Sambil mengulur waktu, Zuzun langsung kabur dari tempat tersebut supaya bisa membawa si panda. Kemudian dengan sangat hati-hati Zuzun terus membawa si panda karena seluruh para konco-konconya Yanbo sudah berada di pojok seluruh kebun binatang di tempat ini. Dia pun terus saja berhati-hati langkah demi langkah dengan sedikit untuk bisa melewati para penjaga. Singkat waktu akhirnya Zuzun bisa meloloskan diri dan datang ke toko kenang-kenangan ketika datang ke tempat panda. Kemudian secara tiba-tiba si David langsung memberitahu pada Zuzun bahwa dia bisa bersembunyi di tumpukan boneka panda. Dengan begitu mereka pun bisa lolos dari pengejaran para penjaga si Yanbo yang sedang membajak. Singkat cerita, di mana salah satu dari konco-konconya si Yanbo langsung datang ke tempat aksesoris untuk mencari keberadaan panda tersebut. Dia pun langsung mengobrol di tempat boneka panda. Salah satu dari mereka menyadari bahwa pastinya di tumpukan boneka panda ada seseorang yang sedang bersembunyi. Tiba-tiba saja di balik tumpukan boneka panda ada boneka panda besar. Dia langsung berjalan untuk mengalihkan perhatian sehingga para penjaga langsung mengejarnya. Kemudian ketika ada kesempatan di mana Jackie langsung bertemu dengan Zuzun masuk ke dalam lift, dia pun langsung melakukan cerita bahwa ini sangat mengerikan karena tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Singkat waktu mesin pembersih langsung datang. Zuzun langsung mendapatkan ide si panda dimasukkan ke dalam mesin pembersih. Dengan secara otomatis mesin tersebut akan kembali ke tempatnya dan sedang membawa panda tanpa disadari oleh para petugas. Apalagi mesin tersebut bisa melakukan komunikasi sesuai apa yang dikatakan oleh manusia. Di sisi lain, kita melihat Jackie bersama Zuzun yang berada di puncak tebing panda. Mereka terus saja berusaha untuk keluar dari pengejaran dan akan kabur. Tanpa diduga, di bawah ada boneka panda sehingga mereka pun langsung selamat melarikan diri untuk mendapatkan keamanan. Di sisi lain, seluruh para peserta yang sedang mengikuti acara tersebut, mereka semua langsung dijaga ketat oleh para petugas. Kemudian mereka pun mendapatkan rencana untuk mengambil paksa senjata yang sedang dipegang oleh penjaga. Sampai pada akhirnya penjaga tersebut langsung dikeroyok oleh para peserta sehingga senjatanya pun langsung diambil alih. Mereka selamat dan akan datang ke tempat aman mengikat para penjaga. Sedangkan di sisi lain Jackie bersama Zuzun yang berada di gudang dan akan mencari si manakah si panda tersebut yang telah dibawa oleh mesin pembersih. Akhirnya telah ketemu, namun tiba-tiba saja anak buahnya Yanbo langsung datang.
Seluruh anak buahnya Yanbo yang telah dikerahkan ke dalam gudang, mereka semua akan melakukan peringkusan dan mengambil panda tersebut. Sedangkan Jackie Chan terus saja berusaha untuk bisa lari dari pengejaran. Namun sangat disayangkan karena anak buahnya terlalu banyak. Akhirnya Jackie Chan bersama Zuzun langsung terpojok sehingga mereka pun adu jotos. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Zuzun langsung ditawan oleh Yanbo bersama para konco-konconya, di mana mereka ingin menyerahkan panda yang sedang digendong oleh Jackie Chan. Namun Jackie mengatakan harus sama-sama saling menyerahkan. Kemudian ketika si gendut langsung membawa panda tersebut, Jackie Chan mengambil senjata dan menodong paksa. Secara tidak sengaja, panda langsung dimasukkan ke dalam pengemas dari makanan. Zuzun langsung membawanya ke tepian untuk bisa menyelamatkan. Namun seluruh para konco-konconya Yanbo langsung menyergap Zuzun yang sedang membawa panda. Tiba-tiba saja dari mesin pengemas, di mana dua orang yang telah dikemas secara rapi. Dialah sang ketua pasukan yang sedang ditodongkan senjata oleh Jackie. Semua orang langsung mengatakan siapapun yang telah memegang senjata harus disimpan dan dimasukkan ke dalam mesin pembersih. Mereka pun langsung menurut karena ketuanya pun langsung mengatakan. Namun alangkah sayangnya, tiba-tiba saja senjata itu baru keluar dari kemasan. He has no gun! No gun! Memang konyol sekali atas perlakuan dari si Jackie yang membohongi seluruh para penjaga, sehingga si Jackie langsung dirudal paksa oleh para penjaga. Dia pun terus saja dikejar dan akan ditelanjangi oleh semua orang. Tiba-tiba saja temannya David langsung membawa alat berat untuk menyelamatkannya. Kemudian di sisi lain Bapak Direktur bersama para timnya yang sudah berada di ruangan operator dan mereka sedang menghubungkan jaringan untuk menghubungi para polisi. Namun sayang sekali jaringan tersebut sudah diputus. Di sisi lain si panda yang telah diambil oleh Jackie, seluruh para konco-konconya Yanbo terus saja mengejar untuk mengambil paksa, sehingga di tengah jalan mereka semua saling berebut. Sungguh kerjasama yang luar biasa, di mana mereka pun keluar dan dikunci dari gerbang besi. Berterima kasih kepada direktur melalui kamera CCTV. Akhirnya Jackie bersama temannya langsung keluar. Namun sayangnya dia masuk ke dalam area binatang buas dan jangan turun dari kendaraan. Kemudian sampai sekarang semua orang belum menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ditambah lagi mesin pun telah mati karena bensinnya telah habis. Dan bukan hanya itu, si panda pengen nyusu, sehingga mereka pun harus mencari susu untuk si panda. Kemudian David langsung mendapatkan sebuah ide, apakah susu badak bercula satu bisa dimakan oleh panda? Karena ada ibu badak bercula satu yang sedang menyusui bayinya, sehingga tidak ada pilihan lain. Jackie langsung mengusir bayi badak untuk mengambil susu badak tersebut. Namun selang beberapa lama setelah itu, tiba-tiba saja bayi badak langsung melapor kepada ayahnya.
ada seseorang yang telah meremas tete ibunya. Kemudian selang beberapa lama setelah itu mereka telah bisa meloloskan diri. Dia pun langsung melihat ada mercusuar yang sedang nganggur dan Zuzun membawanya ke tempat tersebut untuk bisa bersembunyi dari pengejaran Yanbo bersama para konco-konconya. Dilihat mercusuar ini sudah lama tidak dipakai sehingga mereka pun harus bisa membersihkannya dan berhati-hati ditakutkan bisa roboh. Singkat waktu akhirnya mereka sudah berada di puncak mercusuar dan terlihat David yang menyusui bayi panda. Mereka berdua telah tidur pulas. Kemudian Jackie yang masih berjaga untuk bisa keselamatan mereka sambil melakukan obrolan bersama Zuzun, sehingga Zuzun mendapatkan kesempatan untuk saling bertanya kepada Jackie tentang karir seorang aktor yang menjadi film laga action. Apa yang dirasakan selama puluhan tahun, apakah dia merasa bosan atau tidak. Kemudian Jackie langsung menjelaskan bahwa ini adalah sudah menjadi darah daging dirinya sebagai aktor film laga action. Puluhan tahun tidak terasa dirinya sudah menggeluti tentang bidang ini, bahkan tidak pernah merasa capek karena ada satu kunci yang menjadi pengganjal dirinya, mengikat untuk selalu action setiap hari, yaitu ketika sutradara menyebutkan kata action. 只要我一听见 action， 上天入地，这么一晃，几十年过去了。 Kemudian keesokan harinya mereka semua tertidur pulas. Tanpa sadar seluruh para konco-konconya Yanbo telah menyisir seluruh mercusuar di tempat ini. Mereka pun langsung terpojok dan akhirnya telah tertangkap. Singkat waktu Yanbo langsung membawa ke dalam markas untuk melakukan eksekusi kepada mereka. Panda yang telah dinanti-nanti harga 100 juta dolar atau setara 1, triliun rupiah telah didapatkan oleh Yanbo. Mereka pun akan mengeksekusi semua orang jika menghalangi semua rencananya. Bahkan si David yang pertama, dia akan dijatuhkan ke laut, diberi makan kepada hiu. You, sorry in the sea. Oh, okay, boss. Sedangkan Jackie yang masih dikurung di dalam sebuah ruangan, dia pun merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan si panda bersama para kawan-kawannya. Apalah daya jika film laga action selalu dilakukan. Tiba-tiba saja si David langsung datang menyamar bersama para penjaga, mengatakan dialah teman-teman kita. Dan kita bercerita beberapa waktu kemudian ketika si David akan diceburkan ke dalam laut, ternyata penjaga yang telah membawanya ingin melakukan obrolan bersama kawannya si Jackie. Tanpa basa-basi para penjaga itu langsung membuka celana, membuka baju. Dikira si David mau ditusuk lewat pantat, ternyata mereka akan menunjukkan sebuah tato Jackie Chan yang berada di paha dan di punggung si gendut, sehingga mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Jackie Chan di tempat ini. Ya, memang kelakuan konyol, tapi pada akhirnya Jackie telah bisa dibebaskan oleh para tawanan, sehingga dia pun langsung mengendap-endap untuk mengambil kembali si panda. Sampai pada akhirnya mereka pun terus saja menyusuri seluruh kapal di tempat ini. Tiba-tiba saja Yanbo bersama para konco-konconya membawa si panda lewat kurungan, akan dibawa ke suatu tempat siapapun yang telah membeli si panda tersebut. Mereka langsung mengintip dari kejauhan untuk bisa menyelamatkan si panda. Singkat waktu, mereka pun harus bisa mengambil kembali si panda. Namun keadaan yang sangat mendesak, mereka tidak bisa membawa si panda dengan sangat aman. Maka Jackie langsung memberikan rencana dia akan ikut ke dalam mobil, ketika di luar akan dibawa kabur. Dia pun langsung dikasih jam berbentuk telepon untuk bisa saling berkomunikasi. Kemudian ketika si Jackie sudah pergi bersama panda yang akan bertemu dengan pembeli panda tersebut, David yang mendapatkan kode dari penjaga penggemar Jackie Chan, dia pun diberitahu untuk kabur dari tempat ini. Namun David malah mengira dia harus menaiki motor, sehingga langsung ketahuan oleh kepala penjaga. Yeah. Please is here.
Tanpa diduga, polisi telah datang. Namun di sisi lain, Jackie yang masih menumpang mobilnya Yanbo ke sebuah tempat pengusaha kaya raya Raja Semenanjung Arab untuk menjual panda tersebut. Namun dia tidak bisa sempat ketika melarikan diri, sehingga dia pun harus bisa mengendap-endap mengambil panda tersebut. Kemudian Yanbo mengatakan kepada si pelayan bahwa harganya sudah naik, tidak 100 juta dolar tapi 2 kali lipat, karena perjuangannya sangat berat sekali. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba saja Jackie langsung menodongkan senjata. Pertempuran yang sangat bergairah, di mana Jackie langsung berlari ke lantai 2 untuk mengambil si panda. Dengan begitu langsung menghubungi Zun untuk bisa berkomunikasi. Tiba-tiba saja Yanbo langsung mencekik Jackie dengan sekuat tenaga, sehingga dengan usia Jackie yang sekarang sudah tua renta, dia tidak bisa menahan cekikan dari si Yanbo, sehingga dia pun hampir pingsan. Namun ada kata yang paling mujarab adalah action. Untung saja Zun langsung menghubungi para polisi untuk datang ke tempat ini dan melakukan peringkusan terhadap Yanbo bersama para konco-konconya. Sehingga dengan sigap Jackie Chan langsung akan mengambil panda tersebut. Tiba-tiba saja Raja Sultan langsung mengatakan bahwa panda tersebut ingin dibeli oleh dirinya karena dia sangat butuh sekali untuk bisa menyembuhkan anaknya. Karena sang anak yang sekarang sudah mengidap sebuah kanker sampai stadium akhir. Dia ingin melihat seekor panda yang selalu dicintainya di kebun binatang. Karena dirinya yang sudah tidak bisa kemana-mana, akhirnya sang sultan membawa panda tersebut ke kamarnya. Mendengar cerita apa yang dikatakan oleh sultan, akhirnya Jackie pun langsung bergetar hatinya untuk membantu sang sultan memberikan panda tersebut kepada putrinya. Singkat waktu, Jackie langsung membawa panda lucu kepada putrinya Sultan yang sekarang sudah mengidap kanker stadium akhir. Di sisa-sisa hidupnya, sang anak menginginkan seekor panda, ingin memeluknya di setiap saat. Permintaan terakhir dari anak tercinta, di mana hanya bertemu dengan seekor panda karena binatang yang paling disukainya. Sungguh akhir yang sangat menyedihkan. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kawan-kawan semuanya penonton setia Karya GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita yang sangat mengharukan, perjuangan seorang ayah yang memperjuangkan anak tercinta. Wahai anak-anak di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, mungkin sang ayah tidak bisa meneteskan air mata di depan kita, namun kita semua harus tahu bahwa dia selalu menangis di setiap malam untuk memperjuangkan kehidupan keluarganya. Marilah kita doakan untuk ayah kita semua, semoga selalu dalam lindungan kesehatan dan keselamatan, dipanjangkan umurnya dan diberkahkan umurnya, rezeki selalu mengalir kepada dirinya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Ya, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.